Oke teman-teman, jadi aku mau bawa kembali KDL itu di masa-masa dulu. Masa-masa dulu ya? Iya. Kenapa? Masa-masa dulu, masa-masa ngobrol sama ya biar terjadi dialog. Mungkin nanti dalam dialog kita kalian bakal banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyain di kolom komentar pastinya. Oh iya, boleh banget itu. Bener nggak? Nah, kali ini aku bakalan ngobrol dengan orang yang udah nggak sembarangan. Dukun juga dia. Jadi dia ini adalah Nyai Lintang Suksma yang mempunyai sedikit banyak apa ya kalau aku bilang ya muscle knowledge dalam bidang supranatural yang hampir sama aku. Aku kenal dia udah belasan tahun teman-teman. Kita mau ngobrolin tentang apa? Kita mau ngobrolin tentang pesugihan, yeay. Gak usah ditepuk tanganin pesugihan. Soalnya lagi rame ya? kan, lagi rame rame. banget. Oke, jadi teman-teman, apakah aku ikut pesugihan atau kalian yang ikut pesugihan? Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Jadi, menurut Anda, sebagai seorang yang bergelut dalam bidang apa? Perdukunan? Gitu ya? Supranatural? Macam-macam sih ya. Ya. Ya, anggap aja persupranaturalan aja lah ya. Iya, selama ya mungkin belasan tahun lah ya. Iya. Apa itu pesugihan? Dan gini loh, rumor-rumor yang berkembang di masyarakat kan sekarang pesugihan seperti itu. Menurutmu gimana? Bener apa enggak? Gini ya, itu tuh sih yang jadi keresahan sekarang ya. Anjay. Soalnya gini, konotasi apa perspektif orang tentang pesugihan itu udah belok-belok kemana-mana gitu. Jadi suatu hal yang negatif. Kalau menurut aku ya, pesugihan itu kan harusnya jalur untuk mencari kekayaan. Betul. Gitu kan. Cuman kan kayaknya sekarang udah ada konotasinya pesugihan itu harus ada tumbal. Harus tumbal nyawa. Harus pokoknya macam-macam hal-hal yang berbahaya dan berhubungan dengan ilmu hitam. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kayak stigma orang tuh kenapa cuman mentok sampai situ aja untuk anak-anak zaman sekarang. Langsung aja, tegas. Berarti pesugihan yang apa namanya berkembang di zaman sekarang apa itu namanya? Apa ya namanya ya? Yang cerita-cerita baik di podcast atau kemudian yang dari dukun-dukun, dari kuncen-kuncen itu namanya apa kalau menurutmu? Menurutku penyimpangan. Dong? Ya itu salah dong, iya penyimpangan gitu loh. Menurutmu penyimpangan ya? Iya, mungkin ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya seperti itu. Coba tanya sama aku, menurutku apa itu? Ya, menurutku apa? Bohong semuanya, 100% bohong. Pesugihan nggak seperti itu. Pesugihan beda ya sama cerita-cerita yang ada ya di podcast-podcast kesayangan kalian. Iya. Di artikel-artikel horor kesayangan kalian. Iya, karena lagi rame kan belakangan ini. Sampai sekarang, until now udah berapa? Hampir 1 bulan kali ya. Lebih deh itu. Iya. Gara-gara artis yang aku nggak mau sebut kalau namanya nggak mau sebut sih sebenarnya. Iya. Iya, gara-gara itu dan sampai sekarang tuh masih jadi sebuah pertanyaan apakah dia melakukan pesugihan atau tidak. Dan sampai saat ini mohon maaf, Keraton Gunung Kawi akhirnya ditutup. Apalagi untuk influencer, jadi harus ngelewatin prosedur yang lumayan cukup panjang gitu loh. Gitu. Kita kan pernah bahas ya di channelnya dia, kalian lihat ya. Ada di sini channelnya dia. Di episode ini, aku kan pernah bahas ya. Kuncen Gunung Kawi yang kemarin kalian ngomong-ngomong di channelku kalau ini kan kata kuncennya dipercaya. Tahu kan kalian semuanya akhirnya itu bukan kuncen. Kuncen itu kayak Mbak Marijan itu loh. Itu bener kuncen, ya kan? Iya. Nah, akhirnya sekarang di hari ini ada satu kuncen. Ini keturunan langsung ya. Ini langsung dari Keraton Gunung Kawinya. Speak up kan? Ya. Bahwa pada saat hal itu terjadi dia tuh bukan kuncen yang diwawancarai pada video tersebut. Iya. Gitu, dan mereka nggak tahu kalau ada kejadian hal seperti itu. Tahu, kan aku bilang kuncennya cewek di Gunung Kawi. Eyang Putri itu panggilannya. Di video ini loh. Kalian lihat di video ini loh. Kalian lihat ya, apa namanya? Aku udah jelasin seperti itu. Tahu nggak itu keturunannya siapa?
Keturunan siapa? Nggak tahu. Keturunannya Eyang Zakaria alias Mbah Jugo, Oh, Mbah keturunannya Eyang Imam Sujono. Oh. Itu keturunan langsungnya. Jadi memang apa namanya hal seperti itu udahlah netizen. Aduh, aku nggak nyalahin kalian karena kurangnya informasi. Tapi aku nyalahin kalian kalau kalian dikasih informasi ngeyel. Sabar Pak, sabar. Ya, dia ngegas loh. Saking kesel ya. Ya paham sih, aku paham. Gitu. Aku tahu sendiri masalahnya. Seperti itu kan. Oke, gini sekarang. Jadi sebenarnya nih, kalau menurut kamu persepsinya pesugihan itu yang sebenarnya kayak gimana? Maksudnya ini buat apa ya? Mengedukasi teman-teman kita nih, biar nggak salah kaprah, nggak salah mengartikan bahwa pesugihan tuh kayak yang sesuatu ilmu hitam, dark and whatever itulah gitu. Bener, pesugihan itu adalah sesuatu yang membuat kaya pada prinsipnya. Nah ya. Oke, di zaman sekarang itu semuanya di podcast-podcast kesayangan kalian dan artikel-artikel horor yang nantinya dijadikan film by any means kisah nyata dalam tanda kutip, ya kan? Itu semuanya salah. Aku bilang semuanya salah. Jadi kalau kita menumbalkan sesuatu atau nyuguh sesuatu dan lain sebagainya, itu berarti bukan pesugihan yang asli. Ada orang-orang tua zaman dulu yang benar-benar kaya jalur langit. Kaya jalur langit kita pernah bahas tuh. Iya, udah bahas. Waktu di mana namanya? Senang Selira. Bukan. Senang Kasihan. Oh, Senang Kasihan. Iya, betul. Kita pernah bahas salah satu seseorang namanya Mbak Bewo itu. Nanti kawan-kawan kita podcast sama dia ya. Kita balik lagi dong sono. Iya, balik lagi nanti kita. Pengetahuanku sama pengetahuannya dia di era klasik itu benar-benar sama. Kalau kita di suatu tempat, kita bertapa lah, ibaratnya kita bermeditasi, segala macam, minta petunjuk Tuhan, nanti kan pasti timbul godaan ya? Ya, pasti. Ada penampakan setan, ada penampakan bidadari, dan lain sebagainya. Nanti kita ditawarin, kamu mau apa, kamu mau apa. Udah, kita tetek, hati kita, lurus, nggak mau apa-apa, gitu. Nanti, bosnya, penguasanya akhirnya yang turun. Itu ada dua hal tuh. Yang pertama, ya sudah, kamu sudah selesai. Nanti aku akan bisa berkomunikasi dengan kamu caranya gini. Karena kita adalah orang yang tulus meminta pada Tuhan, energinya seperti itu. Atau yang kedua, ngamuk dia, ngetes kita dengan cara berantem. Oh, ngajak ribut beneran. Ngajak ribut beneran. Wah, berkali-kali ya aku dapat kejadian seperti itu. Nah, akhirnya dua jalur itu sama-sama kita bisa komunikasi sama mereka kan. Nah, kita punya koneksi dengan makhluk-makhluk itu, akhirnya kita terbantu dengan cara supranatural. Apakah itu musyrik? Apakah itu mursal? Menurutmu dulu deh. Menurutku, kalau menurut in my opinion, anjay. Kalau menurutku, dibilang musyrik enggak, selama kita tidak mendoakan Tuhan. Kan kamu bersekutu dengan setan tuh, nanti komennya kayak gitu tuh, kan kamu bersekutu dengan jin, setan. Kita punya teman, kita punya kucing, kita temenan sama kucing, apa itu bersekutu? Temenan? Iya, temenan. Peliharaan? Iya, peliharaan. Berarti miara jin nih dia. Lah, kodam memang artinya apa? Kodam artinya pelayan. Ya udah, kita punya pembantu, punya pelayan, kita bersekutu. Terserah, coba kalian komen, kalian hujat dia kalau dia memang bersekutu. Iya kan, literally gini maksud aku. Kalau memang kita bersekutu mendoakan Tuhan, which is kita berdoa untuk si jin ini mungkin ya kita menuhankan dia, itu baru bersekutu. Kita misalkan yang anak-anak zaman sekarang namanya apa, ngegame, main game ya, sampai lupa ibadah, lupa sholat, ya kan? Wah, udah semuanya dilupain, lupa belajar, lupain segala macem. Itu apa nggak itu lupa sama Tuhan? Betul. Ya kayak gitu aja lah buat anak-anak zaman sekarang lah ya. Seperti itulah ya. Nah, jadi itu tepat seperti pemikiranku. Orang mana yang mau nyembah jin? Nggak ada. Nggak ada. Kali kita suruh. Iya. Ayo bantu gitu. Itu analoginya ada pas di Al-Quran ada malahan. Iya. Ada. Di Al-Quran ada. Di surat apa? Kalau Anda ingat? Cek kisah Nabi Sulaiman aja. Oh iya. Itu kalau mau di ini Nabi Sulaiman bantuin banyak dari golongan jin. Apakah itu bersekutu dengan jin? Oh tentu tidak. Enggak dong. Itu levelnya bukan sekutu. Itu levelnya adalah raja dan para punggawanya. Nah seperti itu. Nah kita bisa menjadi raja kalau kita sudah menaklukkan mereka. Cara-caranya aku nggak nyuruh kalian mempelajari cara-cara itu karena itu kebanyakan di zaman ini udah nggak relevan buat kalian. Kalian belajar yang lainnya aja. Itu urusan kita. Iya, kenapa nggak relevan? Karena untuk mendapat sampai di titik itu butuh waktu. Betul.
meninggalkan hal-hal duniawi. Ya, kalian kerja, kalian apa segala macam ya, mungkin mau ninggalin itu buat mendapatkan itu kan kayaknya susah ya. Susah. Butuh makan, butuh ada sesuatu yang harus dihidupi, ya nggak susah. Ya kita aja lah. Ini kesaksian ya, kesaksianku. Dia ini adalah orang yang kalau pekerjaan duniawinya ya, dulu dia ini manajer pusat salah satu, aku boleh sebut nggak sih? Boleh sebut ya? Ya udah, jangan. Departemen store terbesar lah gitu. Departemen store terbesar yang jual barang-barang mewah. Ada di apa namanya, Grand Indonesia, ada di PIM, Pondok Indah Mall. Pokoknya kalau di ITC nggak ada dah itu. Ini jualnya barang mewah. Tapi dia ini kayak jalur langit, teman-teman. Bener-bener apa namanya, akhirnya keluar kerja itu jadi dukun. Lah kok kaya juga jadi dukun. Iya ya. Iya kan? Iya juga. Nah, itu panggilan kayaknya. Itu kayak jalur langit kalau aku bilang. Iya sih, bisa jadi. Iya ya. Sakti suhu. Sakti suhu. Jadi memang ada hal seperti itu. Kalau kalian apa, pesugihan-pesugihan yang apa ya, ibaratnya ya, yang dibilang-bilang podcast terus habis itu tumbal apa segala macam gitu. Itu kayak lebih ke merugikan orangnya nggak sih? Soalnya nih ya, yang aku tahu lah ceritanya yang kemarin aku ceritain kemarin di YouTubeku itu ya. Kayaknya pesugihan yang sampai tumbal nyawa itu unfaedah. Ada deh kayaknya. Ya kalaupun ada ya unfaedah. Iya. Karena gini, ujung-ujungnya nggak bisa nikmatin hartanya sama sekali. Mati juga kalau nggak dapet tumbalnya kan. Betul. Iya, itu makanya aku bilang apa namanya, pesugihan itu fiktif atau apa, semu. Karena kalau apa namanya, tumbalnya apa ya kan. Lah kalau duitnya dapat terus habis itu tumbalnya udah selesai. Terus kan karena biasanya gini kan, yang aku tahu ya. Udah nih numbalin siapa. Ujung-ujungnya nggak dapet tumbal lagi, yang kena siapa? Diri sendiri. Ya paling ini nikmatin 1 sampai 5 tahun udah nggak sampai. Ya kalau sampai paling mentok gitu kan. Mati anjir cuma sebentar, buat apaan? Nggak faedah ya berarti pesugihan seperti itu. Kalau yang bilang di Gunung Kawi ada pesugihan jalur putih. Oh iya, ada yang nanya itu. Iya, ada kan, apa namanya, 200.000 dapat berapa, 200 juta. Oh iya, itu beneran nggak sih selebarannya? Ada selebarannya, ada serius, tapi jelas itu penipuan. Pesugihan putih itu loh. Iya, aku tahu, maksudnya aku pernah lihat, tapi beneran emang ada yang edarin itu. Oknum. Seperti sudah kita bahas di tempatnya dia. Itu apa namanya? Apa? Industri ziarah. Oh iya, industri ziarah yang sangat menyebalkan kalau aku bilang. Ya gimana nggak menyebalkan? Apa namanya, ada beberapa rangkaian yang memang benar-benar apa ya, dilakukan oleh kita sebagai pelaku spiritual untuk ziarah, nanti dialihfungsikan. Sorry ya teman-teman, ini aku agak emosional bentar ya. Ya silakan. Gunung Kawi itu kita udah bangun, termasuk aku, karena aku salah satu orang yang mondar-mandir di situ. Kita udah bangun adatnya, budayanya, akulturasi masyarakat, antara masyarakat Hindu, masyarakat Islam, masyarakat agama-agama lain yang ada di sana. Kita bangun semuanya keseniannya, kita bangun semua akulturasinya dengan baik, kita bangun masyarakatnya supaya maju dan lain sebagainya. Gara-gara konten 1 menit ya, gara-gara konten sedikit, pembangunan yang udah kita lakukan puluhan tahun. Jadi nggak ada artinya, kurang ajar orang-orang yang apa namanya, menyalahgunakan hal-hal seperti itu dan kemudian menghegemoni pesugihan, kurang ajar kalian apa ya, bisa aku bilang nggak gitu deh caranya. Kalau untuk sekedar konten nggak gitu deh caranya. Aku ngonten, dia ngonten, tapi ya nggak kayak gitu caranya. Itu ini loh, ya aku lihat ya, Gunung Kawi di situ banyak masyarakat yang jual kembang, terus menawarkan jasa untuk bikin apa namanya, tumpengan, apa itu nggak memajukan ekonomi masyarakat di sana. Betul. Tapi kan di situ bukan tujuannya kita ke sana pesugihan tumbal bla 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 buat kaya. Itu kan nyembah jin. Iya, maksudnya mereka ke sana beli bunga apa segala macam atau yang ke viharanya. Itu kan niatannya adalah untuk mencari berkah lah ya. Betul. Gitu, ngalap berkah. Atau mereka misalkan yang mau tumpengan gitu, itu kan ibaratnya kayak selamatan acara aja gitu. Karena misalkan ada doanya yang sudah dijabah waktu mereka mungkin beberapa bulan lalu terjabah oleh Tuhan gitu. Bisa jadi.
Iya kan? Kalau misalkan akhirnya dengan adanya konten itu terus akhirnya ditutup atau orang-orang jadi stigmanya jadi negatif, gimana ekonomi di sana masyarakatnya? Ya itu tanggung jawabnya orang-orang yang bikin konten dan lain sebagainya. Yang kemudian ya termasuk oknum-oknum yang kayak apa namanya jualan pesugihan putih dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan statistik anggaplah dari tahun 70-an sampai hari ini ada nggak kira-kira 1 juta orang ke Gunung Kawi? Nggak tahu deh. Ada ya lebih ya. Lebih harusnya dari tahun 80-an. Rame banget ya. Rame. Anggap sehari yang berkunjung 100 orang dari ribuan hari kan udah segitu. Oke, aku mau tanya satu hal sama kalian juga. Dari 1 juta orang itu, let's say 1 juta orang, ada 100 orang yang berhasil kira-kira? Bisa? Ada 1000 orang yang berhasil? We don't know. Enggak tahu ya? Enggak. Yang berhasil apa namanya? Yang dapat kemewahan-kemewahan seperti yang digambarkan oleh ya itu yang digambarkan podcast horor, yang digambarkan oleh konten kreator seperti itu. Enggak ada 100 orang, teman-teman. Jadi paling rata-rata yang kesana berhasil hajat, misalkan oh ya proyeknya lancar. Yang kayak gitu, nggak yang tiba-tiba kaya. Pasti mereka ada usaha gitu. Dan coba jelasin, kenapa kira-kira mereka bisa berhasil? Ya karena mereka emang niatnya, terus juga nggak yang apa sih namanya, memang cari petunjuk aja, bukan yang untuk tumbal apa segala macem pesugihan jalur hitam, putih, whatever itu, enggak. Emang niatnya yang tulus. Dan caranya kali ya? Iya, dan caranya yang benar. Bukan yang aneh-aneh. Iya, bukan yang satu kali kemudian selamatan selesai pulang kemudian sukses, enggak seperti itu. Malang ya. Aku spill. Oke, aku mau spill pejabat-pejabat sama spill beberapa perusahaan-perusahaan yang boom gara-gara yang terafiliasi dengan Gunung Kawi. Dan aku pernah kesana gitu. Iya, dan aku tahu caranya. Oke, yang mana dulu? Yang mana terserah, kan kamu yang tahu, lo tanya aku. Kan kamu yang orang sana. Oke, kalau yang pejabat ya, pejabat itu memang ada. Itu dari zamannya berpemerintahan yang lalu. Aku tahu, dan aku salah satu orang yang aku nggak boleh bilang lah ya. Pokoknya aku tahu, anggap aja aku tahu. Jadi kalau ada seseorang, oke teman-teman, buat kalian yang memang terlibat kental dalam dunia perdukunan dan supranatural, apalagi di Gunung Kawi, konfirmasi omonganku ini bener apa salah. Dulunya kalau ada satu orang itu mau datang ke situ, lampu mati, bet. 1 jam, setengah jam lampu 1 desa, bahkan 3 desa biasanya mati semua, pet. Nah, di situ nanti didirikan tendanya tenda militer. Oke. Ya, tendanya tenda militer, bukan Sarnafil, tenda militer. Saat masuk nanti ada beberapa, aku nggak boleh bilang berapa mobilnya, ada beberapa mobil yang masuk. Beliau ada di salah satu mobil itu, bukan pertama, bukan yang terakhir, ada di situ pokoknya. Masuk, langsung berhenti, bungkus masuk ke tenda, nanti ada yang nganterin. Ini saudara seperguruannya. Seperguruannya. Akhirnya mereka berdua, saudara seperguruannya dan orang penting satu ini, kemudian berdoa ya itu, tapi saudara seperguruannya ini keren banget, teman-teman. Anjir. Itu keren banget. Itu kalau mengekstrak energi pusaka, itu aku tahu sendirilah seperti apa. Udah selesai, agak lama lah, mungkin mati lampu itu bisa sekitar 3 jam. Lama juga ya? Lama. Pulang, set, udah lampu nyala lagi. Nggak usah di-spill orangnya. Nggak usah di-spill. Lalu mereka terusannya biasanya ke arah Probolinggo. Yang tahu-tahu aja ya, YTTA. Aku nggak boleh spill karena ya gitulah. Inilah resikonya terlibat dalam dunia perdukunan aktif. Nah, mungkin kalian belum lahir pas lagi cerita ini, mungkin kalian belum lahir, teman-teman. Apalagi kalau Gen Z ya. Oh iya, pasti belum lahir. Terus. Apa ya, paling pengusaha yang kamu cerita itu? Oh, ada yang pengusaha. Kalau di Malang ada salah satu ya jadi gini, biar aku luruskan dulu. Yang dia ceritakan tadi 100% benar, karena orang yang ke situ mencari Dewan Daru itu bukan buah cerme, teman-teman. Dewan Daru itu cuma sekedar cerme, tapi Dewan Daru itu adalah daru atau berkah petunjuk dari dewa. Contohnya ada salah satu perusahaan rokok warnanya biru, ikonik banget.
susah lah itu. Iya. Biru banyak ya? Oh, mikir apa ya? Biru semua pokoknya. Ikonik banget. Oke. Itu setelah dia beliaunya ini apa ya? Ibaratnya nyepi lah, menenangkan diri, ya santai-santai. Meditasi lah ibaratnya. Itu kan dia punya ketajaman berpikir yang ya udah terasah sama itulah. Kemudian dia pulang ke rumahnya temennya, dikasihlah dia 2 biji itu. 2 biji nama itu diambil sama dia. Hah, apa ini? Oh, ya udah aku pakai nama aja. Dan akhirnya perusahaannya, tapi sekarang perusahaannya udah diakuisisi oleh perusahaan asing. Tapi tetap aja kaya kan? Wah, ya jelas. Kaya 18 turunan gitu. Kalau kalian tahu orang Malang, perusahaannya ada di daerah Karanglo, Karangploso, di dekat perempatan situ. Itu dia. Nah, ya itu. Emang berarti rata-rata orang hebat itu pasti ngerti yang namanya meditasi. Betul. Hampir rata-rata ya. Maksudnya untuk mencari suatu ilham gitu mungkin. Mereka tuh nggak yang coba bayang orang kaya mana yang terkenal itu mereka melakukan jalur pesugihan tumbal. Nggak ada kan? Enggak. Siapa mau ditumbalin? Iya, rata-rata kan ceritanya tuh mereka demen meditasi. Kayak siapa sih? Panembahan Senopati dah. Oh iya, jelas. Ceritain dikit Panembahan Senopati seperti apa? Udah lah. Ya gitulah ya. Iya, maksudnya yang terkenal orang luar negeri Elon Musk. Mereka ngerti meditasi juga kan? Ngerti. Iya. Elon Musk ngerti. Kayak gitu-gitu. Iya. Udahlah. Apa sih pesugihan-pesugihan? Iya. Jadi kalau orang orang Indonesia komen apa ini pesugihan? Orang luar nggak ada yang pesugihan tetap kaya. Apa jawabanmu? Iya, emang apa itu pesugihan? Apa itu pesugihan? Iya kan? Iya, betul. Aku percaya dengan metode membuat kaya. Tapi kalau pesugihan yang kalian dengarkan, yang kalian pahami di hari ini, jauh guys pemahaman pesugihan kalian dibanding pemahamanku yang aku udah paham sejak tahun awal 90-an sih. Pesugihan seperti itu. Kalau sekedar dulu cari nomor segala macem. Itu itu bukan pesugihan lah ya. Bukan. Itu mainan, itu mainan kacau. Itu mainan kacau saja. Jadi pesugihan menurutmu seperti apa? Ini wrap up nih, seperti apa nih pesugihan menurutmu? Ya pesugihan tuh sebenarnya hanya jalur untuk mencari kaya aja. Maksudnya cara gimana kita mencari kaya? Mungkin kalau misalkan dalam dunia supranatural ya cari wangsit, meditasi, cari petunjuk, gitu-gitu aja. Bukan yang bertumbal-tumbal ria, enggak lah ya. Siapa mau ditumbalin? Siapa ya? Aku punya temen yang mau kita tumbalin sih habis ini. Oke, kita mau ini eksekusi. Enggak. Jadi teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya. Banyak sih sebenarnya. Di balik itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian belum terjawab, kalian kasih di kolom komentar. Kita bakal jawab mungkin di next konten, atau mungkin kita jawab di konten-konten kita yang media sosial. Oh iya. Follow Instagramnya, kalian bisa lihat di sini, ada di sini. Dan kemudian aku mau tahu kalau seumpamanya nih kalian dapat jin pesugihan, kira-kira siapa yang bakalan kalian tumbalin? Tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.